Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian pada sehat-sehat semua ya. Walaupun kita sedang pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajarnya ya. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Yang ketiga, seringlah kalian cuci tangan untuk pakai sabun ya tentunya, untuk menghindari dari virus atau bakteri yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Apa sih yang kalian terpikirkan kalau udah ngomongin sistem reproduksi? Pasti ada yang mikirnya aneh-aneh, pasti ada yang lagi senyum-senyum sendiri. Contohnya, gimana caranya ibu kalian bisa hamil? Bagaimana caranya kalian lahir dari ayah dan ibu kalian yang sudah diikat dalam suatu pernikahan ya tentunya. Bagaimana bisa mempunyai keturunan? Nah, pastinya karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi, kita tidak dapat lahir di dunia. Umat manusia pun akan punah. Kita harus paham dulu nih alat-alatnya, organ-organ reproduksinya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kita akan bahas satu-satu. Nah, sistem reproduksi pasti berhubungan dengan perkembangbiakan. Perkembangbiakan artinya usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya untuk apa sih? Untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, coba kamu bayangkan, kalau semua makhluk hidup tidak dapat berkembang biak, otomatis makhluk hidup yang di dunia ini tidak ada yang lestari, artinya punah semua. Lanjut, kita ke pembelahan sel. Sebelum masuk ke materi ke reproduksi itu sendiri, kalian harus tahu nih, pembelahan sel. Pembelahan sel ini awalnya karena manusia memang berasal dari satu sel. Sel tersebut mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia ketika sudah dewasa nanti mencapai 200 triliun. Bayangkan, 200 triliun. Itu sungguh ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita? Setidaknya ada 3 alasan, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Yang pertama adalah pembelahan. Jadi pembelahan itu berhubungan dengan pertumbuhan. Jadinya semakin dewasa, maka akan semakin sering untuk sel mengalami pembelahan, sehingga jumlah selnya akan semakin banyak, artinya kalian semakin dewasa dan semakin besar ukuran makhluk hidup. Yang kedua untuk perbaikan. Kalau kamu luka, lalu ada darahnya, lama-kelamaan mengering, menghitam. Nah, itu jaringannya rusak. Jaringannya rusak, itu siapa yang menggantinya? Ya ada sel-sel tersebut, yang sel-sel terus membelah itu. Namanya fungsi perbaikan. Yang ketiga adalah untuk reproduksi, yaitu diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu terbagi menjadi 2. Ada mitosis dan ada meiosis. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang karakternya identik secara genetik dengan sel induknya. Ada 4 fase nih dalam mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan telopase. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom sel anakannya juga diploid. Apa sih Bu kromosom itu? Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Contohnya, kalau kamu rambutnya keriting, pasti ada salah satu orang tua kamu yang keriting juga. Artinya, materi genetik dari salah satu orang tua kalian itu masuk ke dalam tubuh kalian. Yang matanya belok, pasti ada salah satu orang tua kalian yang matanya belok atau dua-duanya.
yang kulitnya putih, kulitnya eksotis, lalu matanya sipit, pasti ada salah satu turunan dari orang tua kalian. Inilah yang berperan penting di sini, yaitu kromosom. Lanjut, ada meiosis. Meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel hanya separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahannya mengalami 2 tingkat. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, yaitu disebut haploid. Disebut juga dengan pembelahan reduksi. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Tadi cirinya adalah mitosis itu sel anakan identik dengan sel induk. Dihasilkannya adalah 2 sel anakan. Tahap pertama adalah propase. Kromosom, ini masih disebut kromosom, sudah mulai mengganda, kemudian memadat, dan membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Lanjut ke fase berikutnya, yaitu metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, ini berjajar pada bidang pembelahan. Lalu yang ketiga adalah, ini bidang pembelahannya ya, ini kromosomnya yang berjajar. Tahap yang ketiga adalah anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini kutub sini, ini kutub sini, ini kutub sini, ini kutub sini. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada ujung di sini. Ujung di sini. Jadinya kumpul di kutub masing-masing. Lanjutnya ada telopase. Telopase, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Nah, diploid itu artinya 2. Ini sama seperti yang di atas nih, 1, 2 nih. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, pada tahap akhir pembelahan mitosis terjadi yang namanya pembelahan sitoplasma. Ini yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuklah cincin pembelahan yang berfungsi membagi plasma sehingga terbentuk menjadi 2 sel anakan. Ini yang disebut dengan mitosis. Lanjut. Ada meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosomnya. Yang pertama ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, masuk ke profase 2, metafase 2, lalu menjadi anafase 2 dan telofase 2. Awalnya pada profase 1, membran inti mulai rusak dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase, kromosom berjajar sama kayak pada mitosis ya. Lalu anafase bergerak menuju kutub masing-masing, kutub yang berlawanan ya. Telofase 1, kromosom homolog memisah, yang sama ya sejenisnya. Ini kan kelihatannya yang biru-biru, yang ini merah-merah ya. Bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk. Terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat haploid. Lanjut, pada metafase 2, nih metafase 2, kromosom berjajar di bidang pembelahan, nih berjajar. Masuk ke anafase 2, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kutubnya sekarang di ujung sini, ini kutub, ini kutub, ini kutub, ini kutub. Menuju kutub yang berlawanan. Lanjut ke telofase 2, membran inti mulai terbentuk dan terbentuklah 4 sel anakan. 1, 2, 3, 4. Dan jumlah selnya bersifat haploid, yaitu setengah dari sel induknya. Paham anak-anak? Jika
Perkembangbiakan manusia, alat perkembangan manusia itu lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Fertilisasinya atau pembuahannya terjadi dalam tubuh, yaitu umumnya terjadi di saluran telur, yaitu oviduct atau tuba Fallopi yang terdapat pada perempuan ya. Embrio berkembang di dalam rahim induk atau betina selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari yang disebut dengan masa kehamilan. Kita harus tahu dulu nih, yang pertama organ reproduksi. Yang pertama kita bahas adalah organ reproduksi pria. Di sini yang paling kelihatan nih, ini namanya penis. Ini kepala penisnya, ini penis ini. Ini ada kulit terluarnya. Lalu yang ini yang seperti biji itu namanya testis. Di dalamnya, di luarnya itu yang menyelubungi testisnya itu adalah namanya skrotum. Di dalam testis itu ada epididymis. Lalu ada yang salurannya ini namanya vas deferens. Lalu ini kandung kemih, ini untuk kalian para kaum laki-laki menyimpan urinnya. Masuk ke sini, ini namanya saluran uretra atau saluran kencing. Kalian pipis dari sini. Lanjut ada tulang kemaluan, ada jaringan erektil yang ini bisa mengeras. Lalu ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cowper, lalu ada saluran ejakulasi, ada rektum, ada vesikula seminalis. Bagaimana? Terbayang yang punya organ reproduksi prianya? Gimana nih para kaum pria? Terbayang tidak? Lanjut ya. Ini fungsi-fungsinya ya. Tadi yang testis tadi fungsinya menghasilkan sel sperma atau hormon reproduksi. Nah, ada skrotum, ada kantong. Di dalamnya ada testis dan yang mengatur suhu. Ada tubulus seminiferus. Saluran dalam testis berfungsi tempat pembentukan sperma. Sel interstisial menghasilkan hormon kelamin. Sel Sertoli terdapat di testis dan berfungsi dan menyediakan makanan bagi sperma. Penis alat kopulasi. Vasa deferensia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis pematangan dan penyimpanan sementara spermanya. Kantong sperma tempat menampung sperma. Ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak semen. Beda ya cairan semen dengan sperma. Nah, mungkin fungsi bagian ini tidak semuanya disebutkan di sini ya. Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Nanti itu akan dijadikan tugas ya. Lanjut ke organ reproduksi wanita. Ini mirip huruf V ya, makanya kadang disebut reproduksi wanita itu Miss V. Nah, memang bentuknya itu seperti huruf V. Ini ada oviduct, yang ini ya. Ada ovarium. Oviduct, ovarium yang sini ya. Ada endometrium. Nah, ini ada endometrium. Ada cervix, ada uterus, ada vagina. Apa sih fungsinya? Ovarium tempat memproduksi sel telur. Tempat produksi sel telurnya. Tuba Fallopi membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Tuba Fallopi atau nama lainnya oviduct membawa sel telur dari ovarium ini ke sini. Dia akan ke sini. Nah, ini yang disebut dengan tuba Fallopi atau oviduct tadi ya, oviduct tulisannya. Ada uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Uterus. Di sini. Ada vagina, tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Nah, ini ya. Nah, kalau terjadi kehamilan, di sini terjadinya. Akan terus tertanam zigotnya. Nanti kita akan bahas ya. Nanti ini akan mengembang seperti itu. Lanjut, ada yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, yaitu dari spermatogonium membentuk spermatosit,
primer membentuk spermatosit sekunder, lalu menjadi spermatid, lalu menjadi sperma. Ini kayak kecebong ya. Anggaplah spermatogenin itu adalah si induknya. Lalu menjadi sel sperma. Ingat ini 2N, ini N. Berarti dia terjadinya pembelahannya meiosis atau haploid ya. Setengah dari sel induknya. Nah, pada spermatogenesis, ini artinya sistem reproduksi pada laki-laki itu sudah matang. Artinya keluar cairan mani dari penis. Cairan mani itu tersebut keluar daripada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada laki-laki berumur 10 sampai 14 tahun. Pada umur 10 sampai 14 tahun, itu anak-anak kadang suka mengalami mimpi basah. Ibu tidak usah menjelaskan ya mimpi basahnya itu seperti apa. Nah, apa itu sebenarnya cairan mani itu? Cairan mani itu merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, yang spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Pembentukan sel sperma terjadinya di tubulus seminiferus. Artinya, saluran panjang yang berkelok-kelok itu tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus ini yang membentuk testis ya. Nah, sel induk sperma ini yang disebut dengan spermatogonium. Lalu menjadi spermatosit, lalu spermatid, lalu ini sel spermanya. Mirip kecebong. Ya, ada kepala, ada ekor. Ini ada fungsinya loh, ada kepala dan ekornya. Lanjut ada oogenesis. Oogenesis adalah yang terjadi pada wanita. Apa itu? Proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Dan ini terjadi di organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa ABG atau pubertas, oogenesis itu sudah dimulai ketika anak perempuan lahir. Tetapi hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang dan yang berkembang sempurna. Tetapi hanya satu sel telur yang dapat diovulasikan atau apa? Yang dapat dikeluarkan oleh ovarium. Sel telur yang matang. Tadi kita dapatnya 4 sel. Kalau oogenesis, yang tadi sel sperma 4 sel ya. Kalau oogenesis, cuma dari sel induknya 1, lalu menjadi terbelah, mitosis ya, 2N masih sama. Lalu terjadinya meiosis, dari 2N menjadi N, jadi haploid. Nah, ini jadinya 4 nih. Ada oosit primer, ada oosit sekunder. Jadinya 4, cuman tidak sempurna yang kecil. Namanya ini disebut dengan badan polar atau polosit. Nah, lanjut menjadi ootid. Ootid ini lanjut menjadi ovum. Nah, ovumnya hanya satu, yang sel telur yang matang itu. Nah, makanya kalau pernah mendengar bahwa perempuan itu hanya bisa dimasuki oleh sel sperma yang begitu banyak, hanya satu. Jadi seperti kita perempuan dikejar oleh banyak laki-laki. Sama juga kayak sel telur dikejar-kejar oleh sel sperma yang banyak, tapi hanya satu sel sperma yang berhasil. Bu, kalau anak kembar gimana? Berarti sel telurnya ada 2 yang bisa dihasilkan.
itu suatu keajaiban Tuhan atau satu sel telur, dua sel sperma yang masuk. Itulah yang terjadi pada saat anak kembar. Lanjut ada siklus menstruasi. Nah, lanjut ada siklus menstruasi. Menstruasi itu peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Artinya sel telur yang tidak didatangi oleh sel sperma. Jika tidak ada sel sperma yang datang, maka dinding rahimnya atau dinding endometriumnya akan meluruh, yang disebut dengan mens. Ini hanya terjadi pada perempuan. Ingat ya, perempuannya. Siklus menstruasi terjadinya 28 sampai 40 hari lama siklusnya. Berarti kalau kalian siklusnya 28 sampai 40 hari itu sudah kategori normal ya. Lamanya biasanya kalau kalian mens 5 sampai 7 hari. Nah, seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun masa pubertas ya, dihasilkan hormon estrogen. Hormon ini memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kurang lebih dari 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Dikeluarkannya, selanjutnya hanya dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Ingat, hanya dikeluarkan 1 buah ovum atau sel telurnya yang sudah matang, yang disebut dengan ovulasi. Kemudian sel dan telur menuju rahim dan menempel atau implantasi ya pada dinding rahim yang disebut dengan endometrium selama 1 minggu. Nah, wanita dalam kondisi ini yang disebut dengan masa subur atau fertil. Jika yang sudah menikah ada sel sperma yang masuk, bisa terjadi kehamilan. Kalau yang belum menikah, tidak ada sel sperma yang masuk, maka dinding rahimnya itu akan menebal, lama-kelamaan akan luruh. Itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, ibu yang tadi sudah ibu katakan, bila tidak ada sel sperma membawahi, maka telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah. Peristiwa ini disebut dengan menstruasi. Fertilisasi dan kehamilan. Apabila sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Sel sperma bergerak menuju sel telur. Jika sudah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma, tadi kan kepala sperma kayak cebong ya, ada kepalanya, ada ekornya. Nah, bagian kepalanya saja yang akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekor di luar sel telur. Sel telur atau ovum yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Selanjutnya zigot menuju rahim dan menempel di dinding endometrium. Yang tadi ya, tempat meluruhnya dinding metrium. Kalau meluruh namanya mens, kalau tidak meluruh adanya sel sperma dan berhasil dibuahi akan berkembang jadi zigot, lalu nempel jadilah kehamilan. Nah, zigot tersebut akan terus membelah menjadi 2, 4, 6, 8, seterusnya sampai menjadi embrio. Nah, embrio ini yang akan berkembang menjadi bayi. Nah, seperti ini ya, awalnya kecil sampai akhirnya besar seperti ini. Lanjut, ada penyakit dan kelainan sistem reproduksi. Ada banyak sebenarnya yang akan kita bahas, tidak akan ibu bahas semua ya. Yang pertama ada gonore. Gonore itu disebabkan oleh bakteri ya, namanya Neisseria gonorrhoeae. Ada herpes. Herpes itu oleh virus herpes. Lanjut ada keputihan biasanya pada wanita. Ada sipilis, kencing nanah atau disebutnya dengan raja singa. Vaginistis, terjadinya pada vagina, infeksi. Ada AIDS, terjadi karenanya virus HIV. Ada epididymis. Epididymis juga suatu penyakit yang dialami peradangan pada laki-laki ya khususnya.
Nanti kalian harus menjelaskan lebih lanjut. Tugasnya untuk minggu ini ya, menyebutkan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Tadi kan Ibu sudah bahas, hanya sebagian saja. Yang sudah ada boleh dicatat lagi lalu ditambahkan dengan organ reproduksi yang tadi tidak Ibu sebutkan fungsinya. Lalu yang kedua, terjadinya siklus menstruasi yang lebih lengkap ya dengan hormon yang berperan. Lalu bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan penyakit pada sistem reproduksi. Tadi Ibu hanya sebutkan, tapi kalian tugasnya menjelaskan. Lalu yang terakhir, jelaskan upaya untuk menjaga kebersihan organ reproduksi agar tetap sehat. Ini karena organ vital, jadi kalian harus tetap sehat, harus menjaga kebersihan. Nah, caranya bagaimana? Oke, paham ya. Jika kalau yang belum paham, bisa dibaca lagi nanti di buku paketnya. Jika masih belum dimengerti, bisa japri ke Ibu, atau nanti kita adakan Google Meet atau pakai Zoom. Tapi tidak terlalu efektif, nanti bisa langsung tanya ke Ibu saja. Sekian penjelasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menyimak kembali. Kalau ada yang kurang bisa diulang-ulang lagi. Lalu kerjakan tugasnya, kerjakan di buku tulis, nanti di-upload via Google Form atau Google Classroom, nanti gimana kesepakatan bersama ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.